Saya di live juga sering dihujat karena saya bahasnya ataupun saya tradingnya itu di binary. Kenapa emang kalau kita trade di binary? Selama saya bisa dan selama saya oke-oke aja dalam trade-nya, saya bisa mengambil keuntungan di sana. Saya bisa cuan di sana. Saya bisa cuan di binary, saya bisa cuan di forex, saya bisa cuan di kripto. Kenapa emang? Semua itu sama kalau memang kita bisa. Tanggal 26 April 2025. Oke, halo teman-teman, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Altrader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, di video kali ini kita akan coba lagi C3, teknik yang sangat baik ciptaan saya dan itu sudah kita tidak pakai teknik itu sekitar 2-3 bulan. Ya, itu teknik yang paling fun dan yang paling oke yang saya buat, karena presentasi akurasinya itu bisa menjadi 80-90%. Tapi itu didukung dengan adanya K1 ataupun kompensasi 1 sampai kompensasi kedua. Oke, ini teknik cuman bisa di market Asia Composite Index ataupun di market ECI kalau kata-kata anak sekarang ya. Di market Asia Composite Index, kita masuk ke bagian marketnya. Let's go. Oke, by the way, FYI aja dari saya setiap hari itu ada live di TikTok. Nama TikTok saya itu Bang Candle. Kalian bisa lihat di sini. Ting. Nah, Bang Candle. Saya setiap hari ada live di sana setiap pagi dan mungkin sore. Saya di sana bahas forex secara detail dan saya bahas trading juga. Apapun tradingnya saya bahas. Termasuk trading di kripto. Saya trading di kripto, jujur aja saya trading di kripto itu setiap tanggal 2 awal bulan. Setiap tanggal 2 awal bulan itu saya selalu every time, every month saya akan open posisi sesuai dengan teknik yang saya pakai. Itu di setiap tanggal 2 awal bulan. Oke. Ya, mas mana ada awal bulan, tanggal 2 akhir bulan ini ada. Dan saya juga di sana di live itu ada singgung soal forex, entry forex, penjelasan soal candlestick, soal chart pattern, soal pola candlestick dan soal money management. Ada saya tuliskan beberapa di sini. Mungkin next time-nya kita akan coba live itu pakai kamera dan didukung dengan papan tulis yang sempurna. Oke, kita kembali lagi ke C1. Dan saya mungkin akan bilang sembari menunggu momen ya. Saya di live juga sering dihujat karena saya bahasnya ataupun saya tradingnya itu di binary. Kenapa emang kalau kita trade di binary? Selama saya bisa dan selama saya oke-oke aja dalam trade-nya, saya bisa mengambil keuntungan di sana. Saya bisa cuan di sana. Saya bisa cuan di binary, saya bisa cuan di forex, saya bisa cuan di kripto. Kenapa emang? Semua itu sama kalau memang kita bisa. Karena memang saya bisa menguasainya, Pak. Udah saya bilang, apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang Anda kuasai di dunia ini, ataupun yang kalian mau coba. Kita kan punya pikiran, punya otak kita untuk berpikir. Kalau apabila sesuatu hal yang pengen saya kerjakan ataupun pengen saya tekuni, kalau itu tidak menjanjikan, udah kita tes beberapa kali tapi tidak menjanjikan, masa kita teruskan? Kan nggak mungkin orang meneruskan sesuatu hal yang dia kira-kira nggak bisa. Ngapain? Orang bisa, kita nggak bisa, nggak usah kita paksa. Apapun yang mereka bisa, kita nggak bisa itu nggak apa-apa. Kita bidang lain kan bisa gitu. Oke. Udah kita menunggunya, ternyata untuk open position kita mengharuskan open position open posisi sell ya. Kita entry di sekitar harga di sekitar modal 40.000 karena modal kita 4 juta. Jadi saya open posisinya itu 40.000. Kayak gitu, Pak. Itu mungkin di awal-awal 2025 saya terapkan hal itu ya. Oke, kita entry sell. Kita entry sell 1 2 ting. Kita entry sell. Ada masuk berita dari siapa ini?
Oke, waktu saya sekitar 15 detik lagi menuju ke profit. Ini open posisi saya yang pertama, jadi kita harus menulis entry saya yang pertama ini di tanggal 26 April. Oke, proses menuju ke C1. C1 berarti di jam 22:16. Kalian nampak nggak ini 22:16 ini? Ini agak-agak sedikit warnanya mungkin ya. Warnanya itu agak sedikit gelap kayak gitu, Pak. Nampak? Kalau nampak, ini yang sedang terjadi ini, yang udah terjadi ini di jam 22:15. Yang sedang berjalan itu otomatis di jam 22:16. Otomatis ini dia jadi 16 C1-nya, ini dia sebagai C2-nya. Berarti di sini di jam 22:17 ataupun kalian bisa lihat di HP. Ini sekarang itu di jam 22:17, berarti itu C2 karena 7 kan. Kalau 28 berarti C3. 29 C4, 30 itu C5, 31 C1 lagi gitu. Oke, kita entry ya. Masuk dia ke jam 22:18, kita entry. Masuk dia ke jam 22:18. Karena C3 kan. Kita entry-nya untuk C3, bukan selesai C3. Ya. Jadi begitu dia masuk ke jam 22:18 ataupun masuk dia ke C3, langsung kita dalam keadaan entry, Pak. Gitu. Wah, sepertinya turun dia, Pak. Mengharuskan kita kompen nih kayaknya nih. Kita kompen dan kita lihat di sini kita terbuka aja, jujur-jujuran aja. Kalau memang di sini profit kita kasih nampak, kalau memang ini dia loss, kita kasih nampak juga. Kita sembari kompen. Ting. Kita kompensasi buy. Karena kan kita open posisi pertama tadi buy kan. Oke, menuju ke selesai, kita lihat di sini profit kah ataupun loss kah. Kalau loss kita berarti harus menunggu lagi di momen berikutnya dengan entry saya 300.000. Saya entry itu di nominal harga di K2-nya ya, nominal open posisi di K2-nya. Nggak kompen K3, nggak. Next momennya nggak kompen K3. Kalau memang saldonya di atas 20 juta boleh. Maksudnya seperti ini. Open posisi pertama sampai K2 dan kita nggak melanjuti, Pak, sampai K3 nggak. Waktu momen berikutnya boleh juga pakai kompensasi K3 boleh, tapi di momen berikutnya itu boleh. Oke, itu open posisi kita yang kedua dan berhasil di K2-nya. Kita menunggu open posisi yang berikutnya. C1-nya lagi dibikin ya. Kita menunggu untuk C3-nya untuk kita bisa entry. Oke. Kita menunggu untuk dia selesai baru kita bisa entry. Selesai candlestick ini kita entry. Semoga dia bagus ya candlesticknya. Kita entry buy, guys. Yep, dia nggak doji. Kita boleh entry. Bentar ya, saya tadi ada kesibukan dan kita melanjuti dari entry kita. Coba kita entry di sini. Saya lupa tadi, Pak. Kita entry buy. Oh, astaga, nggak fokus saya. Maaf ya. Saya nggak fokus tadi karena saya lagi balas chat dengan editornya. Oke. Kita entry buy, katakan aja kita entry buy di sini. Tadi memang agak di pivot ya, dan kita harus K2 berarti. Oke, saya K2. Harusnya
K2. Kenapa? Entry saya yang pertama di sini tadi buy gagal. Ini K1-nya gagal juga ternyata karena dia doji kan. Dan ini K2-nya sekarang entry. Tapi agak-agak sedikit kurang tadi gara-gara kita nggak lihat ya. Maafkanlah. Maafkan saya. Maafkan saya. Maaf ya. Oke, 28 detik menuju ke profit. Semoga aja profit. Oke. Dia nggak profit pak. Dia cheat 3. Dia itu gagal. Oke, berarti kita entry lagi di momen berikutnya. Oke deh, walaupun tidak teratur lagi tadi entry-nya, nggak apa-apa lah. Oke, kita entry buy, kita entry sell. Kita entry sell sekarang. Saya kurangi dulu dari saldonya. Nah, ini tidak teratur lagi dari entry kita tadi guys. Dan kayaknya dengan pengalaman bolehlah kita entry. Tapi saya tidak terlalu yakin di sini, karena dia mau membuat candlestick kecil harusnya ya, karena udah terlalu melampaui turun. Tapi nggak apa-apa lah. Kita mengikuti dari algoritma yang sedang terjadi di C3. Teknik C3 teknik yang paling baik. Apakah baik selamanya? Enggak. Kadang-kadang sampai K2-nya pun nggak dapat. Kayak ini kan. Ini K2-nya pun nggak dapat. Mau kayak mana? Sembilan, 8 detik kan pak? Kita dapat. Tapi secara logika dia nggak dapat. Secara logika dan secara materi dia nggak dapat. Tapi kita dapat. Bisa dibilang hoki. Tapi nggak apa-apa. Kita melanjuti dia seakan-akan kita kompen, gitu ya. Sesuai yang tadi saya katakan kalau ini harusnya nggak profit karena ini harusnya candlestick kecil. Tadi sebelum dia terjadi, saya udah bilang kalau ini dia candlestick kecil. Saya udah bilang tadi kan, dia candlestick kecil. Kita menunggu ini. Sorry, ini mungkin algoritma kita ataupun peraturan kita, ataupun bisa dibilang dari open posisi kita tidak teratur gara-gara tadi saya agak sedikit lupa. Saya nggak lihat dari open posisi saya malah fokus ke XAUUSD tadi untuk mematangkan dari analisa saya untuk bisa entry di hari Minggu di tanggal 29, enggak, di tanggal 28.